Di sunyi senyap alam beradu, angin membelai, lemah gemulai mengusap bumi. Daku memandang angkasa raya, bintang cemerlang, gilang gemilang, hatiku sunyi. Hatiku yang hasrat menenangkan, hatiku yang hasrat merindukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, terima kasih untuk teman-teman sekalian yang telah mendukung channel Kembara Sunyi. Terima kasih untuk teman-teman yang telah subscribe channel ini dan like dalam setiap video kami. Terima kasih juga telah berkomentar dengan sopan dan positif. Dan bagi teman-teman yang sedang menonton tayangan ini tapi belum juga subscribe, yuk subscribe sekarang juga agar kami lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di channel Kembara Sunyi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini dikirim oleh sobat kembara yang bernama Doni. Kisah ini pernah terjadi di sekitaran tahun 95. Jadi di tahun 95 itu Doni masih sekolah di kelas 6 SD. Waktu itu pernah ada satu kejadian yang cukup menakutkan di kampungnya. Jadi waktu itu ada sebuah kampung di satu daerah di Jawa Timur. Di situ tinggal seorang perempuan tua, namanya Nenek Rohaya. Tapi orang-orang kampung ini lebih sering menyebutnya dengan Mbok Ya. Mbok Ya ini usianya sekitar 60 tahunan ke atas. Beliau ini selalu memakai baju kebaya yang lusuh dan dengan sewek yang seukuran lutut. Dan penampilannya ini selalu tidak beraturan. Artinya rambutnya ini selalu diurai. Dan beliau ini terkenal dengan orang yang pelit dan jahat. Jadi di waktu itu Mbah Ya ini atau Mbok Ya ini terkenal orangnya sangat pelit dan seringkali jahat kepada orang lain. Mbok Ya ini sebenarnya dulu adalah profesinya, ada yang bilang sebagai penari tayub pada tahun-tahun 70-an. Dan di usia sekitar 40-an, Mbok Ya ini diceraikan oleh suaminya karena ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain. Sejak itu Mbok Ya hanya tinggal dengan dua orang anaknya yang semuanya perempuan. Dan dua orang anaknya ini selalu seringkali merasa nggak nyaman dengan perilaku dari ibunya ini. Jadi banyak sekali laporan dari warga yang melaporkan bahwa Mbok Ya ini seringkali melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan manusia pada umumnya. Jadi ada kejadian-kejadian yang membuat warga ini merasa terganggu. Dengan hal itu kemudian ketika anaknya Mbok Ya ini sudah menikah, mereka memilih untuk tinggal bersama suaminya dan meninggalkan Mbok Ya. Jadi di tahun 95 itu ketika usia Mbok Ya sekitar 60 lebih itu, Mbok Ya tinggal sendirian di situ. Nah,
ada satu kejadian-kejadian yang dialami oleh warga pada saat itu, dan Doni bercerita pada waktu itu ketika Doni kelas 6 SD. Seperti halnya anak-anak pada umumnya, Doni ini main di kampung, lari-lari dan sebagainya. Menjelang maghrib ini, Doni pulang menuju ke rumahnya dan melewati rumah Mbok Ya. Jadi pada waktu itu Mbok Ya ini diem di depan pintu dan manggil Doni dan teman-teman. Ada sekitar 4 orang anak-anak yang waktu itu menuju ke rumah Mbok Ya karena dipanggil, Le, sini Le, sini. Nah, begitu anak-anak ini menghampiri Mbok Ya, "Sik ya, enten nono tak kei sesuatu." Jadi mereka ini mau dikasih sesuatu oleh Mbok Ya. Kemudian Mbok Ya ini masuk ke dalam rumah dan keluar-keluar, "Wes, di tangan nih." Jadi tangan anak-anak ini seperti mau menerima sesuatu. Mereka semua membuka tangannya. Dan pada waktu itu Mbok Ya ini ngasih sesuatu satu-satu. Dan begitu dilihat, ini adalah tai ayam. Waktu itu mereka nangis dan lapor ke orang tuanya masing-masing. Jadi mereka nangis karena ada tai ayam di tangan mereka. Dan mereka bilang kalau Mbok Ya yang melakukan ini. Nah, malam itu orang tua anak-anak ini semua berdatangan ke rumah Mbok Ya dan seperti marah-marah. Nah, karena orang-orang sekitar ini tahu kalau Mbok Ya ini seperti orang yang gangguan jiwa, tapi tidak bisa dikatakan sepenuhnya gangguan jiwa. Jadi ada hal-hal yang dilakukan Mbok Ya ini di luar kebiasaan manusia pada normal. Jadi ketika orang-orang ini datang ke rumah Mbok Ya, mereka semua ini marah-marah. "Weh Mbok Ya, lapo kok anak-anakku kayak tai ayam? Ngapain? Kurang ajar kamu." Nah, Mbok Ya ini yang hanya diam di depan pintu sambil ngelihat ke arah orang-orang sambil matanya melotot. Tanpa ngomong apa-apa. Jadi begitu orang-orang tua ini marah-marah semua, Mbok Ya ini masuk ke dalam, nutup pintunya. Di dalam ini dia ketawa. Jadi ada ketawa khas dari Mbok Ya. Di dalam rumah ketawa. Waktu itu orang-orang cuma mikir, wah orang kendeng ini, orang gila ini. Aduh, saya Bapak, kita pulang aja Pak. Jadi orang-orang semua pulang. Dan beberapa hari kemudian, seperti biasa Mbok Ya ini ada hal-hal yang dilakukan ini yang sangat di luar akal manusia. Jadi pada waktu itu ada satu kejadian di rumah salah satu warga ini, kita sebut namanya Bu Sri. Pagi hari itu Bu Sri di depan teras rumahnya ini seperti bau pesing. Jadi seperti ada orang yang bau kencing. Jadi baunya ini benar-benar bau sekali. Waktu itu Bu Sri ini mencari ini bau dari mana gitu. Nah, ada laporan dari tetangganya kalau Bu Sri, sini. Dipanggil, Bu Sri dipanggil. "Iya Mbak, itu kemarin malam itu aku lihat Mbok Ya itu kencing di depan rumah sampean." "Loh iya Mbak, makanya kok baunya kayak gini." "Iya." "Loh kenapa kok nggak dikasih tahu? Sudah tak teriaki kemarin tuh. Weh Mbok Ya jangan kencing di situ." Tapi dia cuma ketawa sambil kencing. Nah, seperti ketawa yang khas seperti itu. Akhirnya karena warga ini lagi-lagi memaklumi dengan kondisi Mbok Ya seperti itu ya, Bu Sri itu akhirnya membersihkan dengan air bekas kencing dari Mbok Ya itu. Ada satu kejadian di mana di depan rumah Mbok Ya ini ada satu bangku yang terbuat dari bambu. Kalau orang Jawa itu menyebutnya sebagai bayang atau amben. Jadi ada satu bangku terbuat dari bambu yang panjang, biasanya digunakan Mbok Ya duduk-duduk di depan rumahnya sambil nunggu tukang sate lewat atau tukang nasi goreng lewat. Kebiasaan Mbok Ya ini setiap malam ini duduk-duduk di situ sambil kipas-kipas, toleh ke kanan ke kiri. Kalau ada warga lewat itu sering disapa. Nah, waktu itu ada tukang sate yang lewat. Dia ini manggil sate. Sate, aku ya, sak porsi." Nah, dibuatkanlah sate itu. Kemudian Mbok Ya masuk ke dalam dan bayar ke tukang sate itu. Tapi pada waktu itu entah dibayar berapa oleh Mbok Ya. Yang jelas tukang sate bilang, "Duh, kurang Mbok, ini kurang satenya 10. "Walah, wis iki cukup. Ojo larang-larang nek totolan." Begitu terusnya Mbok Ya ini masuk dan tukang sate ini bingung. Kok cuma dikasih segini? Lah begitu ada warga yang tahu. Pak, kenapa?" Ditanya tukang satenya. "Ini loh saya cuma dikasih segini ya Bu. Lah wong satenya ada 10 tusuk." "Ya wis sudah enggak usah rame-rame," ditambahilah sama tetangganya. Kemudian tukang sate ini pergi. Nah, hal seperti itu sering kali dilakukan oleh Mbok Ya. Bahkan ke siapapun ada orang jual apa, Mbok Ya ini hanya membayar sesukanya.
Dan orang-orang tetangga yang lihat ini selalu membayar kekurangannya. Ada satu kejadian waktu itu, kita sebut namanya Pak Thomas. Pak Thomas ini umurnya sekitar 40 tahunan lebih. Waktu itu Pak Thomas memang seringkali setiap sore ini pulang dari kantor, jalan kaki menuju ke rumahnya. Waktu itu dia dipanggil oleh Mbok Ya. Pak Tom. Dia manggil Pak Thomas. Iya Mbok, kenapa Mbok? Minta tolong benerin lampu. Nah, waktu itu karena Pak Thomas ini ngerasa Mbok Ya ini sudah tua, akhirnya, oh ya Mbok, sebentar Mbok. Diambillah meja dan diambil kursi, kemudian Pak Thomas ini naik membenarkan lampu. Jadi Pak Thomas waktu itu melepas lampunya, dan waktu itu tiba-tiba Mbok Ya ini, mohon maaf, meremas kelamin dari Pak Thomas. Waktu itu Thomas ini kaget. Saking kagetnya Pak Thomas ketika diremas kelaminnya oleh Mbok Ya, Pak Thomas ini jatuh dari kursi dan lari. Kemudian Pak Thomas ini melaporkan hal ini ke istrinya. Dia bilang kalau, wah Mbok Ya itu kurang ajar, masa kelaminku diremas. Jadi memang ada kebiasaan-kebiasaan ini yang seperti orang yang nggak beres Mbok Ya itu. Ada juga satu kejadian di mana pada waktu itu sore hari itu ketika ada tukang orang jualan yang duduk-duduk di bangku punya Mbok Ya, dia duduk-duduk di situ sambil nunggu pembeli, terus sambil sesekali dia nabuh kentongannya, dok. Nggak lama kemudian ada orang yang beli di situ. Orang ini kemudian duduk lagi di bangku yang di depan rumah Mbok Ya itu. Nggak lama kemudian tiba-tiba Mbok Ya ini keluar dari rumah dan mendorong tukang ini. Weh, minggir, iki bangkuku. Wocok tunggu gini mana? Nah, kemudian Mbok Ya ini masukkan bangkunya ke dalam. Jadi seolah-olah Mbok Ya ini nggak mau kalau orang duduk di bangku yang dia punya. Nah, pada waktu itu kemudian ada beberapa warga ini yang coba menghubungi anak-anaknya Mbok Ya yang tinggalnya nggak jauh dari situ. Dia bilang kalau coba dikasih tahu loh, anak ibunya ini kok kelakuannya selalu seperti ini. Anak-anaknya selalu bilang kalau, wah kami ini sudah Pak, kami ini sudah nggak bisa lagi ngurusi si Mbok. Karena si Mbok ini kalau dikasih tahu selalu marah dan kami ini selalu dimarahi. Akhirnya warga ini kembali pulang dan nggak menemukan solusi. Jadi sekali lagi Mbok Ya ini seringkali melakukan hal-hal yang seperti itu. Jadi kadang ada anak-anak kecil yang lagi main bola di depan rumahnya. Tiba-tiba Mbok Ya ini keluar bawa ember dan menyiram air ke anak-anak yang lagi main bola itu. Wah, weh, minggir, ojo tulinan anak ini, ngale. Begitu ngale. Dan anak-anak ini pergi, Mbok Ya ini sambil masuk sambil dengan ketawa yang khasnya. kapok, masuk seperti itu. Nah, ini yang membuat anak-anak kecil ini kemudian takut kalau lewat di depan rumah Mbok Ya atau bahkan main di depan rumah Mbok Ya. Suatu kali ada satu kejadian, Mbok Ya ini nggak keluar, 2 hari nggak keluar. Tetangganya ini juga tanya, kok tumben Mbok Ya ini nggak keluar sudah 2 hari. Coba dicek Bu, kok khawatir ada apa-apa. Dan begitu masuk, orang-orang ini mengetuk pintu. Nggak ada sautan dari Mbok Ya. Dan kemudian inisiatif warga semakin ramai, warga yang berkumpul di depan rumah Mbok Ya. Kemudian Pak RT bilang, sudah didobrak aja, khawatir ada apa-apa. Jadi begitu didobrak, orang-orang ini mencium bau bekas kencing, bau bekas kotoran, dan lain-lain. Jadi benar-benar kondisi di dalam rumah Mbok Ya ini sudah benar-benar nggak aturan. Jadi di mana-mana ini ada kotoran tai ayam, ada kotoran kucing, dan bahkan di dalam kamar itu, kondisinya sudah nggak karu-karuan. Dilihat di dalam rumah ini nggak juga ada Mbok Ya. Dipanggil-panggil, Mbok Ya, nggak ada. Tapi orang-orang ini banyak yang nggak masuk karena nggak tahan dengan bau yang ada di dalam rumah. Jadi orang-orang yang masuk di situ itu sesekali muntah karena baunya yang nggak karu-karuan itu. Dan semakin masuk ke dalam, di dalam toilet itu terlihat Mbok Ya ini sudah jatuh tersungkur dan wajahnya sudah membiru. Waktu itu juga orang-orang menolong Mbok Ya dan dievakuasi di depan rumah dan melaporkan ke anak-anaknya, dan anak-anaknya kemudian mempersiapkan segala sesuatunya. Mbok Ya dimakamkan dengan wajar, dan beberapa hari kemudian di rumah Mbok Ya ini digelar semacam tahlilan selama beberapa hari. Sampai hari ke-40, rumah ini masih ramai, masih didatengin orang-orang yang nyelawat. Jadi warga ini menggelar tahlilan di depan rumah Mbok Ya yang ada teras kecil di situ.
karena orang-orang nggak mau masuk ke dalam. Di dalam ini baunya sudah luar biasa, nggak enak, busuk dan lain-lain. Dan setelah 40 hari ini, rumah ini kembali sepi karena anak-anaknya kembali ke rumah masing-masing, dan rumah ini menjadi sepi dan kosong. Nah, dari sinilah banyak kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh warga, terutama warga yang seringkali pulang larut malam. Jadi ada satu kejadian waktu itu, Pak Muklas ini seorang security, pekerjaannya dia pulang larut malam, waktu itu jam 1 dini hari. Pak Muklas ini mengendarai sepeda anginnya pulang. Waktu itu Pak Muklas ini melihat ada sosok tua dengan rambut yang terurai duduk-duduk di depan rumah Mbok Ya. Waktu itu Pak Muklas ini belum melihat sesuatu yang aneh karena belum terlihat jelas siapa orang yang duduk di depan rumah Mbok Ya. Semakin dekat dilihat, ternyata loh, kok ini kok wajahnya kayak Mbok Ya. Nah, Pak Muklas ini cuma menundukkan wajahnya sambil lewat di depan arah orang ini. Jadi begitu lewat di depannya, sosok Mbok Ya ini tiba-tiba manggil, "Kelas, mulai kelas." Nah, Muklas ini cepet-cepetan mengayuh sepedanya semakin cepat. Kelas, nanti gue kelas. Pak Muklas ini cepet-cepetan, dan begitu pulang, Pak Muklas ini cerita ke istrinya kalau baru aja ada sosok Mbok Ya yang manggil-manggil namanya. Nah, kejadian ini kemudian dialami oleh beberapa warga. Ada salah satu warga yang kebetulan waktu itu duduk-duduk di depan rumah Mbok Ya, tepat di bangku yang dipunyai Mbok Ya. Waktu itu warga ini duduk-duduk sambil ngerokok. Nggak terlalu malam, masih sekitar jam 9 malam. Warga ini duduk santai sambil cari angin. Dan nggak lama kemudian, dia ini ngerasa seperti bangku ini seperti digoyang. Waktu itu orang ini kaget dan melihat ke arah belakang, nggak ada siapa-siapa. Tapi orang ini kemudian sadar, waduh, jangan-jangan ini Mbok Ya. Dia nggak terima kalau kursinya tak dudukin. Wah, akhirnya dia pulang. Dan keesokan harinya ada satu kejadian lagi di mana waktu itu kita sebut namanya Pak Amir. Pak Amir ini sedang tidur bersama istrinya. Tidur seperti biasa. Waktu itu istrinya bangun menuju ke toilet. Pada saat istrinya ke toilet dan istrinya kembali ke kamar, istrinya ini kaget. Begitu buka pintu kamar, ada bau yang busuk sekali seperti bau orang, seperti bau kencing. Jadi kok baunya seperti ini. Nah, begitu perempuan ini ngelihat, ternyata Pak Amir, di belakang Pak Amir persis ini ada Mbok Ya ini tidur sambil memeluk Pak Amir. Waktu itu istrinya Pak Amir ini kaget dan menjerit, Pak. Begitu Pak Amir bangun, ternyata sosok Mbok Ya ini sudah nggak ada lagi. Dan Pak Amir ini menghampiri istrinya, "Kenapa, Bu? Tadi aku lihat Mbok Ya ini ada di belakangmu persis. Dia ini ngerangkul kamu sambil ketawa," gitu. Nah, dengan kejadian itu banyak sekali cerita-cerita yang beredar di masyarakat. Kemudian dikumpulkanlah cerita-cerita ini. Pak RT yang menjadi pendengar warga, karena yang beberapa kali warga dihantui oleh sosok Mbok Ya ini. Dan Pak RT punya inisiatif untuk menyampaikan hal ini ke anak-anaknya Mbok Ya. Dan pada waktu mendengar pengakuan dari warga itu, 2 orang anak Mbok Ya ini seperti nggak percaya dengan apa yang dilaporkan oleh warga. Karena anak-anaknya merasa bahwa nggak mungkin kalau Mbok Ya itu seperti itu. Wong kami sendiri ini nggak pernah didatangi, nggak pernah diganggu. Nah, akhirnya Pak RT mencoba solusi lain. Dia coba panggilkan orang pinter yang ada di dekat situ. Dia coba malam itu orang pinter ini berkeliling kampung. Dia benar-benar menunggu di depan rumah Mbok Ya. Siapa tahu ada gangguan-gangguan lain. Dan ketika satu orang pintar ini duduk, dari dalam rumah Mbok Ya ini terdengar ada suara perempuan yang ketawa. Ya ketawa saking lepas, tertawa seperti tertawa lepas. Waktu itu paranormal ini belum sadar kalau ini adalah ketawa yang khas dari Mbok Ya. Nah, paranormal ini cuma bilang, "Hei, kamu ndak usah ganggu lagi, ya. Daripada kamu tak bakar, kamu siapapun apapun kamu, setan, demit, terus kamu nggak usah ganggu lagi." Nah, pada waktu paranormal ini bilang seperti itu, dari dalam rumah Mbok Ya ini terdengar lagi ketawa yang sangat lepas.
ketawa yang seperti itu. Nah, paranormal ini kemudian melakukan seperti ritual, entah ritual seperti apa, dan keesokan harinya paranormal ini bilang ke Pak RT kalau semalam sudah dibersihkan. Dan ternyata beberapa hari kemudian masih ada pengakuan dari warga yang masih diganggu oleh sosok seperti Mbok Ya ini. Jadi pada waktu itu ada warga yang malam itu belum tidur di sekitar jam 12 malam. Dia ini mendengar dari arah ujung gang itu, dia seperti mendengar ada seperti orang yang seperti menabuh pagar. Tang, tang, tang. Dilihat ini siapa malam-malam kok buat keributan seperti ini. Diintiplah dari atas pagar itu, dia noleh ke arah seberang. Ternyata dia ini melihat ada sosok Mbok Ya itu yang seperti memukul-mukulkan sesuatu ke pagar warga sambil jalan sambil nggak tahu ngomong seperti apa, ngoceh-ngoceh, dang, dang, sambil ngoceh-ngoceh. Waktu itu orang warga ini dia ngelihat, duh, kok ada Mbok Ya. Kemudian dia masuk ke dalam rumah, dan semakin lama sosok ini kan semakin jalan mendekati ke arah depan rumahnya, dan sosok seperti Mbok Ya ini noleh ke arah orang ini dan seperti masuk melongok ke dalam. Hei, metuo, kancanono aku, metuo, kancanono aku. Waktu itu warga ini masuk ke dalam kamarnya dan suara Mbok Ya ini masih terus terdengar. Hei, metu, kancanono aku, kampungnya sepi, kancanono aku. Kemudian hal ini dilaporkan lagi ke Pak RT, dan Pak RT mencari solusi yang benar-benar harus diatasi, karena nggak bisa hal semacam ini terjadi terus-menerus. Kemudian Pak RT ini mengajak warga untuk rame-rame membersihkan rumah Mbok Ya. Jadi begitu ibu-ibu dan bapak-bapak kumpul di situ pagi hari, mereka membuka paksa pintu Mbok Ya, pintu rumah Mbok Ya ini, kemudian membersihkan. Jadi warga ini nutup hidung, jadi menyiram seperti cairan-cairan pembersih dan lain-lain, dibersihkan semua, rumah itu dibersihkan. Kemudian diadakan doa bersama di sana. Malam itu juga warga berjaga-jaga di sana rame-rame. Dan setelah hal itu nggak ada lagi hal-hal ganjil yang terjadi, nggak ada lagi gangguan-gangguan dari Mbok Ya, nggak ada lagi gangguan-gangguan dari laporan-laporan dari warga. Itulah hal yang dilaporkan oleh Doni pada waktu itu. Doni masih ingat, masih di sekitar kelas 6 SD, dan kejadian ini terjadi di sekitar tahun 95. Nah, hal ini yang bisa mungkin kita jadikan pelajaran bahwa ketika kita hidup, sebaiknya kita tidak pernah jahat sama orang, sebaiknya tidak bersikap pelit, dan sebaiknya kita menjaga hubungan baik dengan orang, karena hal yang jahat ini akan menimbulkan energi yang jahat juga. Bisa jadi pada waktu itu ada jin-jin jahat yang memandang ini sebagai sesuatu yang bisa dijadikan alasan untuk menakuti manusia. Bisa jadi ini bukanlah arwah dari Mbok Ya sebenarnya, tapi ini adalah kelakuan jin jahat yang meniru sosok Mbok Ya di masa hidup. Inilah kemudian yang dijadikan pelajaran oleh Doni dan keluarganya, dan masih diingat betul bahwa sosok Mbok Ya ini adalah sosok yang jahat dan pelit di masa hidupnya. Ya, semoga kisah ini bisa dijadikan pelajaran dan diambil hikmah oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.